perubahan ini, digital tsunami sama digital COVID gitu. Oleh karena itu, baik produsen atau konsumen kayak kita ini bersamaan dengan tsunami digital apa tsunami COVID itu ya akan sama-sama berat gitu ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, kita lihat bahwa kita di sini tuh traditional business nggak bisa lagi karena di depan tuh udah ada digital tsunami. Sekarang juga di belakang kita membersamai kita ada COVID tsunami gitu. Tapi gimana caranya kita tuh bisa jadi model bisnis yang bagus kayak startup-startup kecil ini nih. Startup-startup yang bisa mengarungi gitu di lautannya. Itu juga jadi challenging. Oleh karena itu menjadi penting sekali kita untuk bisa beradaptasi. Nah, teman-teman bisnis atau teman-teman yang sudah bisa beradaptasi biasanya yang sekarang tuh udah mempersiapkan jauh hari gitu. Tapi apa kabar buat teman-teman kita yang belum mempersiapkannya jauh hari? Dia mau nggak mau tuh harus cepat banget. Nah, gimana caranya membuat manajemen perubahan yang baik kita? Seperti kita ketahui bahwa kita kan ada di era VUCA ya, volatile, complex, uncertainty, ambiguity ya. Volatile itu cepat banget gitu. Kemudian kompleks itu ya variabelnya terlalu banyak gitu sehingga sangat berdinamika gitu. Kemudian juga uncertain. Uncertain itu adalah ketidakpastian, tren yang polanya itu susah banget untuk kita jelaskan. Kemudian juga ambigu. Ambigu itu karena kita bisa sama-sama saling kita bisa sama-sama menginterpretasikan beda gitu. Jadi saya dan kamu, saya, kamu, dia dan lain-lain itu bisa sama-sama berbeda. Tetapi bukan artinya kita tuh berbeda pendapat, tetapi justru sangat bisa untuk saling memvalidasi. Karena setiap orang itu punya pengalaman yang sama-sama valid. Dan kita tuh nggak bisa memilih satu sama lain, tapi bisa menjadi memperkaya atau membuatnya siapa duluan yang maju duluan. Jadi kenapa perubahan itu menjadi penting dan mengelola perubahan ini menjadi penting di era VUCA ini karena ya kondisinya ya ini cepat, kompleks, uncertain, ambigu. Coba kalau kita nggak menguasai manajemen perubahan, kita akan jatuh gitu kalau gitu. Artinya kenapa topik ini diangkat di Telelearning Days untuk mengingatkan lagi bahwa iya kita berubah tapi dengan cara ya, dengan tools, dengan kerangka berpikir atau framework yang baik. Jangan sampai iya berubah asal jreng gitu kemudian di era VUCA ini kemudian kita malah hancur lebur. Oleh karena itu, balik dulu ke VUCA, teman-teman, bahwa VUCA volatile itu biasanya kan ditimbulkan karena adanya ini. Pertama, mengubah kebiasaan ya, karena driversnya itu penyebabnya itu kebiasaan, mengubah dinamika, mengubah tingkat kecepatan gitu ya. Kemudian berdampak pada resiko yang lebih tinggi, tidak stabil aliran. Oleh karena itu, volatile ini biasanya yang harus kita lakukan pertama kali untuk menghadapi volatile adalah kita recheck lagi visi kita. Bener nggak nih visi kita? Masih bagus nggak nih? Coba lihat di visi kita. Jadi volatile itu dijawab sama vision. Berikutnya adalah uncertainty. Uncertainty ini biasanya disebabkan sama nggak tahu ya, tiba-tiba diprediksi gitu. Hasilnya nggak diketahui. Tetapi sebenarnya si uncertainty ini bisa banget sama kita di overcome gitu ya, biar nggak terlalu lumpuh atau kelebihan beban dan mengarah pada kelumpuhan sistem. Teman-teman tentunya ngerasain ya di era sekarang ini luar biasa. Kenapa? Karena uncertainty ini kita di rumah sih, tapi kerjaan makin banyak gitu. Artinya ini bisa jadi kita jadi kelebihan beban dan mengarah pada kelumpuhan sistem. Nah ini hati-hati karena ini akan menjadi sebuah hal yang mengakibatkan kelumpuhan sistem. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan di organisasi kita, uncertainty ini jelas harus dijawab sama understanding. Nah, gimana caranya memahamkan organisasi kita, populasi di bawah kita, atau yang kita kelola gitu, untuk punya pemahaman yang lebih luas, perspektif yang berbeda, ini juga ada caranya. Nanti kita akan bahas tentang gimana caranya melakukan proses pemahaman pada sebuah populasi tertentu gitu ya. Nah, kemudian complexity. Complexity ini biasanya membawa korelasi efek motivated gitu ya, influencer. Gimana caranya mengovercome si complexity ini biar kita jadi produktif dan tidak terjadinya dualitas. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan adalah clarity. Fokusnya utamanya apa, fleksibel enggak, kreatif. Dan ini juga menjadi challenge untuk kita untuk membangun tim kita sama populasi di sekitar kita itu untuk pelan-pelan mereka tuh jadi fokus utamanya jelas,
secara fleksibel dan membangun kapabilitas mereka untuk berpikir kreatif. Berikutnya ambigu. Ambigu itu driversnya atau penyebabnya biasanya karena antara gagasan sama aktualnya tuh beda gitu. Jadi nabrak-nabrak. Kemudian jadi salah tafsir. Kemudian apa ambigu ini? Jawabannya adalah agility, yaitu pengambilan keputusan dan inovasi. Nah, tema kita hari ini sebenarnya adalah gimana caranya agar kawan-kawan kita perlahan-lahan itu jadi tahu gitu visinya, understanding-nya, clarity-nya, agility. Nggak bisa kita tuh tiba-tiba itu langsung jreng, punya visi yang sama, tiba-tiba sama gitu understanding, tiba-tiba clarity sama, tiba-tiba jadi agile. Nah, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa main sulap untuk perubahan ini. Apalagi tergantung sama populasi yang besar dan juga kita tuh ngomonginnya sama manusia. Nah, kita akan membahas gimana caranya perlahan-lahan bahwa visi kita itu tertularkan. Perlahan-lahan bahwa populasi kita itu memiliki pemahaman yang lebih luas. Perlahan-lahan juga kita bisa punya clarity yang baik dan punya agility yang baik gitu ya. Oke. Ini ya. Jadi memang menjadi sangat penting untuk kita karena luar biasa itu disrupsi ini banyak banget mengakibatkan hal-hal yang luar biasa ya. Kenapa? Karena banyak banget perubahan. Oleh karena itu perubahan ini juga harus direspon dengan manajemen perubahan yang baik. Entah itu digitalnya, pemahaman antar generasinya, kemudian juga bonus demografiknya, gitu ya, pandemiknya juga gimana dan lain-lain. Ini mengakibatkan banyak sekali perubahan. Oleh karena itu teman-teman, kita lihat ya. Oleh karena itu, walaupun kita menerjang perubahan, yang harus kita lakukan itu justru expected happy process gitu. Sebuah perubahan itu selalu ada hal-hal yang membuat kita tuh semangat untuk menjalani prosesnya. Tapi gitu ya, prosesnya memang berharap perubahan ini bakal mulus-mulus, tapi nggak gitu. Ternyata nggak gitu konsepnya. Tapi happy process itu challenging banget. Oleh karena itu, kita akan coba menggambarkan sebenarnya gimana sih proses happy process itu yang harusnya bisa dialami sama kita. Karena kita nggak semuanya punya organisasi yang punya culture-nya udah mature ya di era agility ini. Tentunya kita harus punya kesamaan frekuensi bahwa dinamika ini dimaknai bukan karena sulit, tapi dinamika ini challenge, apalagi di era perubahan. Contohnya kayak gini teman-teman. Kalau kita pengen punya tim yang bagus, menghadirkan perubahan yang bagus, belum tentu jalannya baik-baik saja. Jalannya baik-baik saja tuh artinya kalau jalannya baik-baik saja kita nggak usah melakukan proses perubahan ya. Artinya ya udah aja. Tetapi kalau misalnya kita mau melakukan proses perubahan pasti ada dinamika yang luar biasa. Pertama ngebentuk timnya, formingnya. Pasti teman-teman yang bikin tim itu selalu bilang bahwa wah ini bakal keren nih forming tim gue bakal keren. Tapi pada kenyataannya itu storming, berantem itu di antara timnya. Begitu juga kalau teman-teman ingin jadi agent of change di organisasinya. Saya misalnya di kampus atau di organisasi pengen banget menghadirkan perubahan itu, tapi pasti ada dinamikanya karena komposisi agent of change itu akan jauh lebih sedikit ketimbang orang-orang yang skeptis, itu udah pasti. Atau yang late majority gitu ya, yang itu tuh udah pasti. Jadi kalau teman-teman mengaku sebagai agent of change, maka harus siap nih dengan apa istilahnya resiko bahwa kita itu numbers-nya sedikit. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah caranya. Jadi proses-proses untuk menciptakan organisasi yang baik itu pasti storming. Habis storming, norming. Nanti kalau norming, performing. Nanti kalau udah performing biasanya adjourning, menang tuh. Jadi tim yang menang. Jadi kita nggak bisa di kepala kita tuh tiba-tiba jadi tim yang menang, tetapi boleh digambarkan sebagai visi pemenang, gitu, boleh. Tapi ingat bahwa kita itu akan menjalani proses dinamika. Kita sepakat jadi tim itu untuk menjalani dinamika, bukan sepakat untuk menjalani hal baik-baik aja. Itu jadi kunci. Jadi teman-teman itu setiap hari tentunya mengingatkan bahwa kita tuh berdinamika ya, tetapi apa yang kita lakukan dalam proses perubahan ini adalah proses-proses yang memang harus kita hadapi sebagai tantangan dan harus pakai
hal-hal yang bisa membuat kita terukur agar kita nggak terlalu lelah ya. Nah, habis gitu, gimana caranya membuat proses organisasi atau sebuah populasi itu mengalami perubahan? Pastikan bahwa tempat kita tuh bagus untuk bekerja. Artinya, pastikan bahwa tempat kita ini setidaknya kalau nggak di organisasi yang lebih besar, di sekeliling kita saja, teman-teman dekat kita, baiknya punya kesempatan untuk berotonomi, bersuara dan engage. Jadi ingat ya, kalau kita punya organisasi yang besar, maka mulailah dari lingkaran kecil aja gitu. Lingkaran kecil aja di antara kita. Apakah lingkaran kita sudah mulai dipersilahkan untuk memiliki otonomi dan suara dan engage yang lebih baik? Ini juga memang challenging. Pengalaman pribadi saya, kadang-kadang kematangan individu itu menjadi kunci bagaimana caranya dia bisa mengengage sekelilingnya. Yang kedua, ingat lagi, memang organisasi itu perlu kejelasan, transparansi, dan fokus, punya jalan yang jelas untuk sukses. Tapi karena kita tuh agent of change, belum tentu agent of change itu berada pada organisasi yang udah jelas jalan tujuannya. Kalau pengalaman saya pribadi, banyak menemukan organisasi-organisasi yang besar tapi nggak tahu tujuan. Artinya organisasi-organisasi besar punya duit banyak, punya network banyak, goals-nya itu hanya untuk duit aja misalnya. Tapi nggak punya visi yang jelas. Jadi dia itu goals-nya nggak kepada sebuah purpose yang jelas. Nah, sebagai agent of change tentunya kita mulai nih menginspirasi gimana caranya agar organisasi ini punya jalan yang jelas. Tapi jangan anggap itu sulap ya. Artinya mulailah kita dengan lingkungan terkecil, kita mulai meyakinkan bahwa kita tuh punya kejelasan, transparansi, fokus yang jelas. Yang ketiga, jangan lupa ini adalah poin yang paling penting sekali agar energi kita tetap berkobar. Berkobar itu karena pertama, kita tuh alignment, mencapai tujuan secara konsisten. Memang yang paling susah tuh konsisten. Sangat challenging ini, istiqomah ini adalah yang paling challenging dalam perubahan karena ini akan menghabiskan banyak energi kalau kita nggak konsisten. Tapi jangan khawatir karena kita punya tools-nya. TLE sering banget mengajarkan, mendiseminasi tools mencapai tujuan secara konsisten ya, meluruskan, terstruktur, data informasinya ada. Jadi memang ini sebuah agent of change, jangan lupa untuk menciptakan tempat yang bagus buat bekerja, memiliki jalan yang jelas untuk menjadi sukses, kemudian tujuannya secara konsisten. Tapi ya, ingat ya, kalau misalnya kita sebagai agent of change, kemudian kita jadi bawahan atau karyawan atau butir-butir rengginang gitu ya, itu ya biarin aja. Yang penting itu dimulai dari lingkungan terkecilnya. Nah, berikutnya untuk memulai perubahan itu ada namanya digital mindset. Ini challenging juga digital mindset karena banyak kawan-kawan kita atau literasi digitalnya tuh belum bagus. Artinya literasi digital itu bukan artinya dia bisa menggunakan gawai yang bagus ya, tetapi justru digital mindset itu people, process, and tools. Kebanyakan kita terjebak di tools. Bisa pakai komputer, bisa internetan, bisa main Twitter, bisa main YouTube. Tapi digital mindset-nya itu nggak masuk ke people. Jadinya jadi chaos, karena kita mempergunakan teknologi itu nggak pakai proses berpikir yang baik, nggak melalui proses yang baik, sehingga terjebak di tools. Jadi kalau kita Indonesia banyak trending topics-nya itu yang aneh-aneh ya, karena memang si people-nya ini nggak by design untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu, untuk melakukan proses kita dilakukan agar kita lebih baik, adalah melakukan proses membenahi digital mindset tim kita dulu nih. Jadi kalau mindset itu biasanya adalah didefinisikan sebagai sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku atau sikap seseorang, yang akhirnya itu dia akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Nah, oleh karena itu, si mindset ini adalah sekumpulan struktur pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dibagikan di antara sekelompok orang yang punya pemikiran berbeda-beda. Ingat ya, saya ulangi lagi nih. Sekumpulan struktur pengalaman berdasarkan pengalaman yang dibagikan di antara sekelompok orang yang punya pemikiran beda-beda kayak kita nih, sesuai dengan tindakan proses menyerap dan memproses informasi. Jadi mindset itu cara berpikir atau memahami sesuatu. Nah, biasanya kita tuh selalu berdiskusi, langsung hajar. Nah, ini menjadi sebuah buang-buang energi kalau diskusinya langsung hajar.
Makanya samain dulu frekuensinya. Makanya kalau di TLE pakainya design thinking karena prosesnya tuh divergen dulu ya. Yuk kita dengerin dulu, jangan bawa kepalanya dulu, pakai dulu indranya, divergen dulu baru konvergen. Nah, divergen dulu artinya menyebarluaskan dulu baru ke konvergen itu istilahnya sebenarnya menyamakan frekuensi dulu, baru berdiskusi. Nah, kadang-kadang kita ini nggak melakukan proses penyamaan frekuensi atau konteksnya beda, jadi diskusinya tuh hancur lebur karena kita nggak nyamain konteksnya, nggak menyamakan frekuensinya. Ruang, waktu, orang, sudut pandangnya tuh nggak disamain, kemudian kita langsung ke diskusi. Makanya kalau diskusi itu sesi pertama yang paling penting itu adalah menyamakan frekuensi, menyamakan konteks ruang dan waktunya dulu, baru teman-teman berdiskusi. Nah, oleh karena itu untuk melatih perubahan itu juga yang paling mendasar adalah mindset. Ada kawan saya bilang, kita perlu regenerasi. Ternyata regenerasi itu bukan tentang usia ya, tapi regenerasi mindset. Justru yang harus kita lakukan itu meregenerasi mindset, karena yang tua itu bukan orangnya, tapi justru cara berpikirnya. Maka ini juga jadi tantangan untuk kita bahwa mindset itu harus diregenerasi terus, sehingga kita bisa jadi orang-orang dan sekumpulan orang-orang yang memiliki growth mindset yang bagus. Growth mindset yang bagus itu biasanya dia punya keyakinan bahwa failure is an opportunity to grow. Kalau di The Local Enablers ini sangat menjadi sebuah pegangan ya, karena udah kamu lakuin aja dulu gitu. Kalau misalnya saya selaku founder, udah kamu aksi aja dulu gitu. Kemudian anak-anaknya malah aduh takut, malah anak-anaknya yang fix mindset. Padahal yang perlu kita lakukan tuh aksi dulu, karena kalau udah aksi itu kita jadi tahu salah di mana kan. Tapi jangan bablas, karena kita harus memperkaya kemampuan kita untuk ada rujukannya, ada literaturnya, sehingga resikonya itu di manajemen dengan baik, sehingga tidak terlalu besar si resikonya. Nah, itu growth mindset. Artinya, growth mindset juga membukakan bahwa I can learn to do anything I want. Challenge help me to grow. Makanya ekosistemnya juga harus dibentuk seperti itu. Cuma, kalau ngomongin tentang perubahan dalam sebuah organisasi, challenge ini nggak bisa digantungin sama atas gitu. Kita nggak bisa atasan kita berubah dulu, walaupun memang agile comes from the top istilahnya. Kalau teman-teman punya pimpinan yang agile, itu akan lebih bagus sebenarnya. Cuma kalau misalnya kita nggak dapetin pimpinan yang agile, maka dimulai dari diri kita, kemudian mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Maka kita harus jadi orang simpul-simpul di mana kita mempengaruhi orang-orang sekitar kita dengan growth mindset. Misalnya, nge-challenge orang-orang untuk tumbuh gitu ya. Walaupun kita punya jawabannya, tetapi jangan langsung diutarakan jawabannya, tetapi benar-benar dipancing. That's why di The Local Enablers itu ada facilitator. Facilitator itu dilatih untuk tidak menjawab langsung, tetapi justru memancing jawaban-jawaban yang bisa teman-teman mentinya untuk dikemukakan. Kemudian growth mindset juga menarik karena feedback is konstruktif, karena feedback culture ini jadi penting banget. Kadang-kadang kita takut banget sama feedback. Jadi kalau teman-teman dapat feedback itu perasaannya dihilangkan dulu gitu. Jadi masukin aja dulu, jangan terlalu personal terhadap feedback. Feedback itu untuk pekerjaan kita baik, untuk personality kita juga baik. Kemudian tentunya suka new things. Jadi apa hubungannya sama si digital mindset ya? Si digital mindset. Digital mindset ini sebenarnya adalah growth mindset yang ada di ruang lingkup digital. Artinya kita tuh siap untuk bertumbuh di lingkungan digital. Jadi digital mindset itu growth mindset dalam lingkup digital. Artinya kita itu bisa siap untuk tumbuh dan kembang dalam lingkup digital. Nah, itu digital mindset. Nah, oleh karena itu, gimana caranya agar kita bisa punya perubahan yang baik? Mulai dari mindset bahwa ya kita memang harus adaptif, tapi adaptifnya jangan terjebak pada doing agile, tapi being agile. Artinya paling suka adalah ngajarin tentang praktis karena gampang praktisnya. Tapi kalau teman-teman ngajarin praktis, tapi nggak memulai dari value dan prinsipal, itu akan jadi nggak long lasting, nggak jadi amal jariah istilahnya. Jadi nggak kayak tetap menjadi sebuah hal yang sustain. Ya, artinya
true change start from here, start from value, start from principle. Jadi itu jadi penting sebenarnya. Ini gimana caranya ngubah orang kan? Artinya kalau setetes air, kalau terus-terusan itu akan jadi perubahan ya. Value, prinsip baru ke praktis. Nah, banyak kegagalan perubahan itu karena kita langsung ke praktis gitu. Dimulainya dari praktek, tapi value-nya malah ketinggalan. Karena kalau kelihatan memang di praktis, kalau value kan ada di kepala, agak susah tuh ngembanginnya dalam tempo waktu yang cukup lama. Jadi, true change start from value and principle. Gimana caranya kita ngembangin justru yang bagian bawah dulu, baru ke praktis. Nah, oleh karena itu ada istilahnya agility ya, agility atau ketangkasan. Jadi, ini menjadi penting sekali untuk kita untuk menjadi agile, karena ada pergeseran. Ini salah satu hal yang selalu saya bawa ya, bahwa kita tuh udah geser nih organisasinya, harusnya dari profit ke purpose, hierarkis ke network, controlling ke empowering, planning ke experimentation gitu, privacy ke transparansi. Nah, untuk geser ke kanan ini challenging karena jangan-jangan kita juga sebagai agent of change tuh belum 100% untuk memaknai bahwa kita tuh melakukan hal yang sebelah kanan. Tapi nggak usah khawatir, yang paling penting tuh bukan 100%-nya. Yang paling penting itu kita semakin matang untuk melakukan proses pergeseran. Karena kalau kita cari yang udah jadi susah, justru kita tuh menumbuhkan. Semakin matang, semakin matang, semakin matang. Oleh karena itu teman-teman, untuk melakukan proses perubahan itu jangan lupa bahwa jangan terjebak di tools. Boleh ngajarin tools, tapi juga disertai sama mindset. Karena justru yang mindset, value, sama prinsipal itu less visible, tapi more powerful. Banyak organisasi yang terjebak di tools sama proses dan praktis, artinya ketika saya misalnya ngajak ngobrol tentang agile atau ngomongin scrum, teman-teman banyak yang nolak tentang agile dan scrum, karena dia menggunakan itu di pekerjaannya tuh yang ternyata hanya untuk produk gitu, hanya untuk ritual-ritualnya, padahal yang kita ambil tuh bukan ritualnya, karena justru yang kita ambil tuh mindset, value, sama prinsipalnya. Nanti dia akan berimbas kepada sebuah pergerakan yang lebih besar karena dia udah digali dari mindset-nya. Contohnya teman-teman, di universitas saya, kebetulan saya ngajar di Unpad, misalnya kalau mengadakan sebuah pergerakan itu memang ada strateginya. Kalau mentok di atasan, maka mulai dari bikin portofolio, kemudian mencari orang-orang yang sukarelawan. Jadi kita biasanya present dulu gagasan kita, kemudian cari yang sukarela, jangan cari yang diwajibkan. Nah, salah satu hal yang seringkali gagal dalam proses perubahan adalah mewajibkan sesuatu pada anak buah gitu. Itu yang jalan pintas, tapi justru sekarang nggak bisa kayak gitu. Oleh karena itu, di era VUCA ini ada oret-oret saya nih, perubahan era industri ya, bagaimana kita bisa bertransformasi karena kita udah nggak bisa lagi dengan cara-cara lama kan. Udah masuk ke era post-industrial, udah masuk ke era ekonomi kolaboratif gitu ya. Kita bisa lihat bahwa sekarang orang-orang pada kolaborasi nih, tetapi kita selalu ingin jadi tampil juara gitu. Ada sedikit perasaan di dalam hati yang begitu nggak ikhlas karena kalau kolaborasi kita bisa menang nggak? Justru kalau teman-teman makin banyak kolaborasi, justru dia akan mendorong dia jadi pemenang gitu. Makanya salah satu value yang paling penting adalah networking dan kolaborasi. Makanya kalau teman-teman punya teman baru atau network yang baru, apa yang bisa saya bantu, itu menjadi value yang baik, bukan artinya siapa yang mau bantu saya gitu, itu kebalik, atau saya bisa jualan apa, nggak bisa gitu. Justru yang harus ditekankan itulah saya bisa bantu apa. Kemudian juga ada pergeseran antara profesi peranan, kemudian juga ada perubahan penguasaan kompetensi dan keterampilan. Kalau dulu profesi, sekarang itu ke peranan ya. Saya akan skip dulu yang ini. Nah, ini salah satu hal yang sering banget ditinggalin. Ini banyak banget diajarin di kampus-kampus. Banyak di ekonomi, di pertanian, peternakan, ya, sosial ekonomi, FISIP, itu banyak ngomongin tentang difusi inovasi, tetapi justru jadi teori. Padahal teori ini tuh bagus banget, dan ini it works. Cuma kegagalan teori ini adalah ketika kita serakah pengen melakukan perubahan dalam waktu cepat.
Nah, ini tips nih teman-teman untuk melakukan sebuah perubahan bahwa teori difusi inovasi ini harus dipegang nih. Karena kalau kita ingin melakukan proses-proses perubahan dalam sebuah ini ya, sebuah populasi, misalkan ini ada 100 orang nih, 100 orang populasi. Maka yang harus kita lakukan itu, kita adalah sebagai inovator nih, sebagai agent of change itu sebagai inovator. Kalau misalnya kita sebagai inovator, kita bergeraknya sama siapa nih? Carilah 2 sampai 3 orang teman kita berdiskusi. Teman kita berdiskusi gitu ya. Cari 2,5% biasanya early adopters. Maka kamu atau kita sebagai inovator tuh cari teman untuk berdiskusi, cari teman berpikir. Makanya teman-teman saya selalu tanya, siapa yang nggak punya tim? Kamu tuh gimana caranya kalau nggak punya tim tuh kamu cara berpikirnya tuh gimana? Kamu memperkaya tim kamu tuh gimana? Nah, itu akan kesulitan karena biasanya inovator itu jumlahnya 2 sampai 3 orang kalau dari per 100 ya. Nah, habis dari situ maka kita mulai cari early adopters. Dari sini kalau udah kompak masuk ke sini ke 13,5%. Artinya kalau di sini 2 orang sampai 3 orang, di sini kita cari sampai totalnya itu 13,5% ya, artinya 14 orang lah gitu. Misalnya kalau dari 100 ya. Kalau dari 100 artinya kita mulai. Nah, jangan lupa bahwa proses mendapatkan 14 tambah 3, 17 orang itu perlu waktu. Jangan buru-buru. Nah, kebanyakan organisasi itu ngerasa oke, apalagi sekarang di zaman Zoom ya, di zaman online meeting. Ketika kita mendapatkan misalnya, ketika kita mendapatkan sebuah Zoom meeting, berapa pesertanya? 1.000, alhamdulillah 1.000. Kemudian kita klaim ini sebagai keberhasilan. Pesertanya 1.000, pesertanya 400, pesertanya 50, kemudian kita klaim. Itu tuh semu teman-teman, itu tuh semu. Justru yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita memaintain sejumlah ini sampai jadi portofolio keberhasilan. Maka untuk mencoba keberhasilan ini, coba diatur waktunya berapa. Misalnya kalau di sini adalah 1 tahun, maka di sini kita coba bikin portofolio 2 bulan lah. 2 bulan untuk menjadikan inovator kita dan early adopters itu punya portofolio. Maka 2 bulan pertama menjadi penting untuk membangun sebuah portofolio. Maka portofolio itu menjadi penting karena kalau teman-teman nggak bikin portofolio ini, maka populasi sisanya itu nggak akan bisa tercapai. Maka itu namanya the chasm. The chasm itu jurang ya, jurang. Jadi kadang-kadang kita tuh ngerasa bahwa yang ikutan udah 1.000 orang, ya ikutan webinar kamu, tapi bukan artinya dia berubah juga, gitu. Karena yang harus kita lakukan itu bukan webinar kali-kalinya, tetapi justru proses transformasinya. Nah, kalau misalnya kita udah masuk ke sini, portofolio, maka nanti akan pelan-pelan nih, mereka ikut, namanya early majority. Berikutnya late majority. Nanti orang-orang yang biasanya skeptis, akhirnya juga ikut, tapi pada periode berikutnya. Jadi, kalau kita lihat, misalnya ini 2 bulan, yang di sininya 3 bulan, yang di sininya 4 bulan, di sininya sisanya 2, 5, 9, 3 bulan. Jadi kalau kita memang benar-benar mau melakukan perubahan, jangan lupa timeline-nya. Jangan lupa timeline waktunya, tetapi jangan terjebak sama populasi yang harus dihasilkan pada seketika itu juga. Karena justru ketika kita punya keinginan seketika itu juga lah, itulah yang menjadi sebuah bumerang bagi proses perubahan kita. Nah, ini difusi inovasi ya. Nah, ini konsepnya sneezer. Jadi, ini yang harus kita pentingkan. Kadang-kadang kita ini greedy sebagai agent of change. Kita tuh langsung kayak gini. Webinar 1.000 orang. Webinar 1.000 orang. Tapi kok nggak ada perubahan ya? Karena kita nggak melakukan proses sneezing. Jadi santai aja teman-teman kalau bikin perubahan. Mulanya dari kita, rekrut ke sini, kemudian sneezing, mempengaruhi. Nah, disinilah prosesnya waktunya. Waktunya berapa lama akan mencapai sebuah populasi ini. Nah, ini juga akan sangat berguna untuk kita. Kenapa? Karena proses-proses ini akan membantu kita untuk tidak mengeluarkan banyak dana,
karena memang nggak punya duit banyak juga, tidak terlalu banyak mengeluarkan sumber daya, karena kita juga akses sumber dayanya kurang juga, selalu limited resource. Kan kita bukan akiditio ya yang punya 2 triliun ya, nanti malah jadi hoax gitu. Oleh karena itu, inilah, pastikan kita punya grup inovator dan early adopter, sehingga pastikan kita punya portofolio dan kemudian jadi sneezer. Nah, kalau teman-teman lihat yang ini, yang warna merah, dalam proses perubahan itu menjadi sangat memungkinkan. Kenapa? Karena bisa memungkinkan lebih cepat karena kita ada di era digital. Kamu udah bisa pakai Instagram, pakai TikTok, pakai Reels, pakai YouTube, pakai apa. Jadi proses sneezing-nya itu harusnya itu bisa multi kali lipat. Ininya. Jadi jangan lupa untuk mempelajari digital itu untuk memperbesar proses sneezernya, sehingga ketika kita bermula di sini, maka visi kita di sini akan berapa lama. Itu jadi sebuah input buat kita agar kita bisa melakukan proses-proses percepatan. Berikutnya, yakinkan sama tim kita, terutama yang ada di tim inovator dan early adopters, ya, grup kita, bahwa prosesnya bakal gini, teman-teman. Prosesnya itu nggak akan kayak gini, atau eksponensial, nggak akan kayak gitu. Prosesnya tuh ya gini. Yuk, kita bikin perubahan. Waduh, ternyata, aduh ya ampun, jelek banget gitu. Kemudian nanti ada beberapa di antara kita yang skeptis di populasi, biasanya denial. Kemudian ada banyak kegagalan biasanya, karena kan kita prosesnya bereksperimentasi. Biasanya ini sangat wajar terjadi sama saya, sama teman-teman TLE itu udah pasti terjadi ya. Teman-teman TLE itu banyak banget di dinamikanya. Tapi itu ternyata memang sebuah proses menuju integrasi perubahan. Jadi perubahan itu biasanya shock dulu, denial, nyalahin orang lain, itu sangat naluriah banget. Kemudian nyalahin diri sendiri, kemudian ada kata-kata bingung. Bingung. Kemudian resistance. Ini udah pasti terjadi dalam proses perubahan itu. Maka pastikan bahwa tim kita itu selalu diajak untuk berdiskusi dan berdialog bahwa kita ada di sesi mana nih? Kayaknya lagi confusion. Nah, makanya untuk hal-hal ini kita punya tools kayak design thinking, system thinking, lateral thinking gitu ya, agile, scrum dan lain-lain sebenarnya untuk membuat prosesnya itu nggak terlalu landai, tapi kayak gini lah prosesnya. Kalau gini nggak mungkin juga gitu ya. Tetapi metode-metode itu untuk membuatnya nggak terlalu capek lah. Jadi agak sedikit naik. Nah, oleh karena itu nanti kita akan ada satu titik di mana acceptance. Acceptance itu adalah sebuah kondisi yang challenging, guys. Apalagi di era disruptif ini ya, era yang nggak bisa lah kita ngarep kehidupan normal itu balik lagi sekarang. Makanya yang berhasil itu yang adaptif kan, yang bisa acceptance, artinya new normalnya ya benar-benar normal, nggak bisa balik lagi ke depan. Justru yang new normal itu hal-hal baru, new normal. Nah, untuk nyampe sisi acceptance ini, teman-teman pasti banyak banget pengorbanan di sini. Kehilangan tim, kehilangan uang, capek, dan lain-lain. Tapi ternyata itu memang ongkosnya. Tapi kita bisa melandaikan ini dengan dialog. Dengan dialog, dengan networking, dengan banyak belajar. Nanti kalau teman-teman udah acceptance, terus terang kalau di Local Enablers ini sendiri, 1 tahun kemarin, tahun 2020 itu era yang paling berat karena cash flow habis, usaha tutup, berantem, itu udah pasti terjadi. Cuma ternyata memang kalau kita rujuk-rujuk lagi, memang kejadiannya memang teorinya gitu. Tapi ternyata yang paling kenapa TLE bisa bounce back, itu ternyata ada di titik ini, acceptance. Oke, kita berantem, kehilangan tim, iya, uang hilang, iya, itu ternyata ada di acceptance. Setelah fase acceptance, ada fase berikutnya yang sungguh menarik. Eksplorasi, stretching and testing, engagement, dan integrations. Nah, sekarang contoh kasus dari komunitas kita di The Local Enablers sebagai social enterprise adalah kayak gini. Selama 1,5 tahun ini kayak gini. Sekarang udah ada di fase ini, alhamdulillah, bisa mulai mengintegrasikan lagi, karena prosesnya itu menjadi sangat challenging, dan kalau kita melakukan proses ini, ternyata ini banyak banget
insight. Jadi teman-teman bersyukurlah ketika kita mempunyai fase ini, karena justru insight-nya jadi lebih banyak. Jadi kalau teman-teman mau bikin bisnis model akan jauh lebih banyak karena insight-nya bagus. Gimana caranya manajemen prinsipal change management? Pertama adalah trickle down approach, artinya jangan top down tapi bottom up ya. Kita belajar itu di OKR. Kebetulan buku saya salah satunya ngebahas tentang OKR, judulnya Activations. Jadi bottom up. Yang kedua adalah understand that you are affecting actual people. Ini yang penting nih, understand that you are affecting actual people. Nah, kadang-kadang kita itu, karena kita zamannya Zoom meeting, terutama teman-teman yang punya hima, organisasi, A, B, C, D gitu ya, kemudian kita banyakin Zoom meeting, kemudian kita ngerasa bahwa, gue udah ngasih tahu nih, udah ngasih tahu. Tapi sebenarnya kita nggak affecting actual people, nggak langsung head to head, people to people, person to person. Itu tuh enggak. Karena kita bias, karena kita tuh ada di Zoom yang ngerasa, wah 100 orang nih ngumpul, saya udah affecting semua orang banyak. Nah, kemudian perlu change needs include culture. Justru yang sering kali kita skip itu adalah perubahan culture. Itu yang karena nggak kelihatan, karena justru culture-nya yang harus dibangun. Dan culture itu nggak bisa besok tumbuh ya, bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Justru culture inilah yang akan jadi, menurut saya ini pintu amal jariah, karena culture ini adalah fundamental untuk sustainability. Berikutnya, give ownership to employees. Jadi dikasih kepercayaan tuh employee itu, ditumbuhkan gitu ya. Jangan selalu dipotong. Dikasih kepercayaan, tumbuhkan. Pasti memang akan jauh lebih lambat daripada kitanya, akan jauh lebih banyak kesalahan daripada kitanya, tapi itu bagian dari proses pemberdayaan. Maka terimalah ketika employee-nya itu berjalan lebih lambat, banyak melakukan kesalahan, tapi kesalahannya jangan berulang. Sehingga dia akan proses empowerment-nya jalan. Berikutnya adalah commit to good communication practices. Ini juga kita lakukan, ini dalam proses agile ya, proses agile itu kita lakukan, bagaimana kita prosesnya agile. Kebetulan ini di buku saya juga ada, judulnya Let's Agile. Ini gimana caranya untuk melakukan proses komunikasi yang bagus gitu, yang radical candor. Radical candor itu terus terang tapi challenging. Kemudian resource it properly, sumber dayanya apa dan lain-lain, sehingga kita pakai memetakan sumber daya yang diperlukan, simpul-simpulnya apa. Ini biasanya ada di system thinking. Kemudian commit to good engagement process. Artinya jangan sampai kita ngerasa bahwa kita udah deket sama orang lain, tetapi sebenarnya nggak melakukan proses good engagement. Makanya proses-proses menyapa, halo Zul, apa kabar? Gitu. Halo Bayu, apa kabar? Ina, apa kabar? Hai Haikal. Nah, itu tuh menjadi penting untuk good engagement process. Kemudian perubahan itu dilakukan di pace yang pas ya, the right pace. Jadi jangan buru-buru. Kalau organisasi lain itu kenceng, belum tentu bisa juga kita. Jadi benar-benar sangat kontekstual, sangat relatif sesuainya. Jadi kalau organisasi cepat, yang lain karena budayanya udah kebentuk, jadi dia pace-nya cepat banget. Gitu. Jadi kalau teman-teman masih ada di pace yang lambat, nggak apa-apa, karena kita bukan berlomba nih, bukan lomba-lomba, tapi justru gimana caranya agar perubahan ini menjadi sustain. Jadi jangan compare orang lebih cepat, karena yang cepat itu biasanya culture-nya udah muncul. Kemudian expect the unexpected. Ini menjadi penting ya, karena justru di era sekarang ini kita mengharapkan sesuatu yang nggak bisa mengharapkan sesuatu yang pasti-pasti. Makanya jiwa eksplorasinya itu harus benar-benar. Makanya biasanya kalau kita melakukannya itu unexpected-nya itu jadi beyond gitu. Bukan di unexpected jadi turun. Kalau turun kita dapat insight, tapi justru expect the unexpected itu kalau dalam lateral thinking itu beyond. Solusinya yang tadinya satu jadi malah jadi banyak berkahnya. Dan terakhir adalah measure success. Jadi ini 10 change management principle yang penting untuk kita. Terakhirnya adalah measure success. Measure success itu kayak apa caranya? Ini yang sering kita ajarin. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa ketemu di sini. Pertama, bahwa organisasi itu punya strategi, punya kendaraannya. Kemana bakal kita berangkat? Kemudian, kalau kita punya kendaraan, pasti punya dashboard nih. Punya dashboard, artinya kecepatannya berapa, olinya bagus atau enggak, segala macamnya, itu ada ini. Cuma, yang sering kita nggak buka dalam kendaraan itu, karena kalau dashboard kan ada nempel di kendaraannya ya,
Yang sering kita nggak buka itu Google Map, Kompas, atau Waze-nya. Sehingga organisasi itu kadang-kadang kerjaannya banyak, tapi kita tuh mendekati tujuan kita nggak tahu. Nah, ini banyak banget terjadi, teman-teman, jebakan-jebakan bahwa kita sudah melakukan banyak hal, tapi tidak mendekati visi. Artinya, kalau teman-teman punya KPI, lengkapi juga sama OKR. Apakah kita pada arah yang benar? Nah, ini menjadi penting sekali untuk dipahami bahwa bukan cuma kemana akan kita berangkat dan seberapa banyak penghasilan kita atau seberapa banyak kita punya kegiatan, tapi nyampe nggak visinya. Nah, itu menjadi penting untuk visinya. Yang penting itu kan lebih dekat sama visinya, bukan banyak kerjanya tapi nggak banyak visinya. Oleh karena itu, teman-teman, terakhir, menjadi penting sekali untuk pelan-pelan kita melakukan proses-proses perubahan. Intinya adalah di sini ya, di mengukur gimana caranya kita jadi early adopters dan di chasm, kemudian kita jadi sneezer, kemudian kita paham bahwa proses perubahan adalah proses dinamika dan ini bisa dikelola dan akhirnya kita bisa menghasilkan perubahan yang bisa melekat. Kita masih punya waktu sisa 10 menit. Silakan, kita akan buka sesi tanya jawab ya, teman-teman. Silakan yang mau tanya jawab. Oke, teman-teman, silakan. Ada yang mau sesi tanya jawab? Kang Ceko, selamat sore. Sehat selalu ya. Senang bisa ketemu nih. Nah, dari proses perubahan itu kira-kira ada yang mau tanya? Silakan. Kang Ahmad Alwi, selamat sore. Kalau mau chat juga boleh. Oke, saya ini ya, dari Fauzi Al-Hafidz. Sebelumnya perkenalkan, saya namanya Fauzi, tadi fokus tentang pemaparan digital mindset dalam satu organisasi atau kelompok. Nah, mungkin, saya kan ada diamanahkan untuk mengurus organisasi. Mungkin setiap organisasi pasti ada dinamika lama dan malah tercipta dinamika baru yang membuat mengikuti perubahan itu. Saya mau tanyakan adalah, dalam organisasi gimana ya untuk merubah mindset, perspektif, pemikiran lama bisa menjadi satu persepsi yang sama. Karena kebanyakan organisasi merubah satu budaya untuk melakukan perubahan, tapi kebanyakan tercipta adalah kubu dalam satu kelompok yang mengakibatkan perpecahan. Oke ya. Tadi saya terangkan, Mas Fauzi, bahwa proses perubahan organisasi itu menjadi penting untuk secara bertahap. Karena kita itu ngomongin orang-orang dengan pengalaman-pengalaman mental modelnya ya. Misalnya saya 40 tahun nih, artinya 40 tahun itu saya punya mindset yang 40 tahun ke belakang, dan tiba-tiba kita gabung di organisasi yang pengen merubahnya 1 minggu gitu, atau 1 bulan, atau 3 bulan, nggak bisa. Makanya sebenarnya mengubah mindset itu mengukurnya bukan perubahan dari sudah berubah atau belum, tapi justru mengubahnya itu kematangan cara berpikirnya. Apakah semakin matang perubahannya? Jadi misalnya saya gabung sama organisasi Kang Ceko nih, kemudian saya tiba-tiba bawa mindset saya ke organisasinya Kang Ceko. Nah, nggak bisa tiba-tiba berubah, tetapi kita juga sebagai organisasi harus memberikan wadah untuk saya menjadi lebih matang. Tapi ada targetnya, pokoknya 1 tahun si Dwi harus berubah nih. Nah, 1 tahun lah itu. Jadi pertumbuhan mindset-nya yang kita arahkan, karena organisasi tadi kan shifting dari yang hierarki ke networks, kemudian yang wajib jadi empowering. Jadi justru keberhasilan organisasi, kalau teman-teman ngambil amanah di sebuah organisasi, keberhasilan itu diukur bukan pada setiap kegiatannya. Justru kalau menjadi organisasi yang agile misalnya, itu tuh terjadi pada akhir periodenya justru, bukan pada awal periodenya. Justru kalau kita memaksakan pada awal periodenya menjadi organisasi yang agile, maka nanti tergesa-gesa. Justru kita merayakan tuh di akhir. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, teman-teman. Ada lagi, silakan. Haikal, halo Haikal. Jangan lupa ya, nanti kita ketemu sama teman-teman ITS. Silakan dijadwalkan. Kebetulan Teh Yatinya ada di sini nih. Nanti silakan kontak. Jangan bosan-bosan ya kontak Haikal. Salam buat kawan-kawan. Ya, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Pak, boleh izin bertanya nggak, Pak? Silakan, Haikal. Kamu di Surabaya kah? Enggak, di Jakarta, Pak.
Oh, di Jakarta, Jadi, silakan. ya, jadi semuanya, halo, assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Haikal dari Ajak Gerak aja deh, dan dari TS. Ini ingin Oh iya bertanya iya, Pak ada gerak. Ada gerak perihal ya. OKR Pak. Jadi OKR itu sebenarnya tim saya tuh hambatannya adalah ketika kita nge-review OKR gitu Pak. Jadi ketika kita review, terus kan kita juga akhirnya kita harus bikin OKR baru gitu selama 3 bulan. Dan di situ tuh ada jeda review dan untuk menyusun OKR barunya itu sekitar 2 sampai 3 minggu Pak. Dan di situ saya melihat kayak apakah ini efektif juga, dan ketika kita menjalankan OKR tiba-tiba misalkan kita dapat momentum nih, dan key resultnya lebih cepat terlaksana gitu Pak. Dan ada misalkan ke divisi-divisi yang ternyata OKR-nya tuh bisa tercapai dalam waktu yang lebih cepat gitu Pak, key result-nya. Itu gimana ya Pak ngatasinnya Pak? Kalau seperti itu. Satu yang harus diluruskan dari OKR itu memang tools, tapi jangan terjebak tools ya. Justru OKR ini adalah tools untuk merubah budaya sebenarnya. Kadang-kadang banyak perusahaan yang menggunakan OKR ini jadi kayak KPI, jadi salah, jadi capek karena malah jadi target gitu OKR. OKR itu bukan target secara output, tapi OKR itu pertama tentang produk yang kita hasilkan. Artinya kegiatannya berhasil atau enggak. Yang kedua tentang timnya, makin kompak, makin agile, makin matang enggak. Ketiga, kalau dalam bisnis ada dalam bisnis itu keuangan. Jadi gimana caranya OKR itu menyeimbangkan antara produk yang kita hasilkan atau program yang kita hasilkan, menyeimbangkannya dengan tim yang semakin kuat, dan menyeimbangkannya dengan penghasilan yang semakin kuat. Jadi kalau OKR-nya itu misalnya produknya makin kuat tapi timnya berantakan, nanti OKR-nya nggak tercapai tuh, nggak tercapai. Jadi jangan sampai kita hanya menyasar satu. Justru yang penting itu keseimbangan segitiganya. Apakah uang yang kita hasilkan itu selaras dengan kematangan tim atau enggak? Apakah kematangan tim itu dengan uang dengan produknya selaras atau enggak? Nah, makanya kalau kita pakainya Scrum misalnya pakai Agile Scrum ya, Agile Scrum. 15 menit sehari ketemuan, kemudian nge-review, weekly-nya kita ngebenerin backlog, ngebenerin sprint. Ada backlog tuh. Backlog itu kan nanti semakin atas semakin urgent. Backlog itu adalah isi dari apa yang harus kita kerjakan dalam satu sprint. Nah, semakin ke atas semakin urgent. Nah, kita kan nge-review backlog, bisa ditambahin nggak, impediment-nya apa, dan lain-lain itu harus ditambahin. Jadi memang justru OKR jangan dijadikan semata-mata tools, tetapi justru serangkaian proses yang kita dedikasikan untuk merubah perilaku budaya. Nah, saya banyak mendampingi kawan-kawan di BUMN misalnya atau di beberapa perusahaan besar itu OKR-nya jadi salah, soalnya mereka jadi capek gitu. Karena mereka nempelinya tuh di KPI. Tapi nanti kita bisa sesi khusus untuk OKR ya, Haikal. Nanti biasanya teman-teman dari organisasi Ajak Gerak misalnya ceritain dulu sama saya, sama TLE, OKR-nya kayak apa. Terus nanti kita review nih, apa yang salah di situ dan apa yang harus dilengkapi dari proses OKR-nya. Biasanya yang ke-skip itu ritualnya. Ritualnya salah. Ritualnya itu nanya hasil kamu apa gitu. Bukan apa yang bisa saya bantu gitu. Harusnya di OKR itu bukan hasil kamu apa yang bisa dibantu nih, apa yang harus diperbaiki nih prosesnya. Kemarin kamu ngapain aja, nah kayak gitu. Dan kebanyakan yang proses-proses OKR itu nggak jalan karena ritualnya nggak jalan, terlalu banyak meetingnya kepanjangan, nggak esensial, kemudian melibatkan personal ke profesional. Itu banyak lah, nanti kita bahas ya. Kita sesi berikutnya. Atau sesi Ajak Gerak langsung ya, ditungguin. Oke Pak Asek, thank you Pak. Terima kasih. Berikutnya yang raise hand, kita punya waktu 5 menit lagi ya, silakan. Siapa nih? Yang raise hand siapa sih? Fahmi Silakan duluan. langsung. Fahmi duluan. Fahmi, ya, silakan. Ya, selamat sore Pak Dwi dan teman-teman sekalian. Izin bertanya, kalau misalnya bagaimana cara kita melakukan manajemen perubahan tadi dengan segala teorinya ya, tapi waktu yang kita punya itu cuman sebentar gitu, apalagi kalau khususnya kayak BEM atau HIMA itu kan cuman setahun gitu Pak. Dan kira-kira kita kayak, wah terlalu bentar nih kalau untuk setahun gitu. Itu gimana Pak? Ya,
Manajemen perubahan, namanya ada manajemennya. Tentunya manajemen ini karena kita punya keterbatasan sumber daya ya, waktu, uang dan apa? Waktu, uang dan sumber daya manusia. Nah, kalau nggak ada waktu sebentar sebenarnya, tetapi ada tadi dalam waktu singkat, organisasi ini kalau melakukan perubahan harus menemukan simpul-simpul perubahannya biar lebih cepat. Makanya tadi misalnya Fahmi sebagai inovator harus nemuin si simpul-simpul early adopters-nya. Jangan-jangan yang kita ambil si early adopters-nya itu nggak punya impact besar. Tapi justru yang Fahmi ambil itu adalah beneficiaries gitu. Bukan si simpul-simpulnya. Maka pastikan kalau kita melakukan pergerakan tuh tembak simpul-simpulnya yang punya pengaruh besar di lingkungannya. Jadi kita lakukan dulu itu. Nah, kebanyakan dalam organisasi hima atau kemahasiswaan itu dia tuh nggak ngambil simpul-simpul gitu loh. Simpul itu bisa simpul informal, bisa simpul formal. Kalau simpul formal, ketua BEM, ketua hima itu simpul-simpul nih. Tapi kalau yang informal tuh siapa yang banyak temennya, siapa yang jago dance, siapa yang jago ini, nah simpul-simpul informalnya. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak berstrategi untuk menggrab si early adopters. Jadi saran saya kalau untuk menyiasati waktu, maka 100 hari pertama harusnya itu bukan tentang udah ngerjain apa, tapi seharusnya 100 hari pertama itu kita udah nge-grab si inovator sama early adopters dan bikin portofolio kegiatan yang sukses sehingga nanti dia akan ngikut gitu. Itu sangat memungkinkan. Jadi nanti si kurva difusi inovasi itu dibagi aja jadi 1 tahun, kemudian nanti 2 bulan pertama kita fokus sama early adopters. Nah, kadang-kadang kita itu fokus sama langsung 1.000 orang gitu loh. Jadi nanti bisa bikin satu program yang long term, satu yang quick wins. Tapi kebanyakan anak-anak ini atau bikin organisasi itu banyaknya quick win, tapi nggak nyambung sama goals. Nanti itu bisa distrategikan. Jadi saran saya untuk 2 bulan pertama dalam hima itu cari simpul-simpulnya dan kemudian bikin portofolio keberhasilannya. Baru nanti kita akan maju. Makasih Fahmi. Nanti boleh nanti organisasinya kontak-kontak kita ya. Kita mungkin kita bisa kasih tips and trick dan cara bikin program yang bagus. Siap. Baik, Pak Dwi. Terima kasih. Makasih Fahmi. Siap. Terakhir mungkin silakan siapa tadi? Saya Pak Ibrahim, perkenalkan saya Ibrahim dari dari sekarang udah ganti jadi DR Store Pak, bukan Backyard Poultry lagi. Wih, keren ya, makin saya sendiri sih mungkin untuk tools mungkin nggak terlalu hafal ya, tapi menerapkan prinsip-prinsip Agile dan Scrum di perusahaan saya. Nah, belakangan ini saya mulai menapikan jangka panjang Pak. Jadi tujuan jangka panjang saya itu udah mulai tidak perhatikan dan kita mulai fokusnya justru malah ke tujuan mingguan. Gimana minggu ini bisa lebih baik dari minggu sebelumnya, minggu ini dan seterusnya gitu Pak. Nah, menurut Bapak ya kan organisasi juga masih kecil ya usaha saya ini. Nah, menurut Bapak dengan saya melakukannya mingguan, targetnya mingguan dan Scrum-nya juga itu mingguan, kira-kira apakah akan tetap bagaimana caranya agar tetap sejalan dengan visi besarnya itu? Ya. Oke, Aim. Langsung saya jawab ya. Iya. Jadi visi besar itu penting loh, penting banget visi besar itu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa saya menikmati mingguan dulu, saya kira nggak apa-apa. Silakan, itu nanti itu akan tercermin dari kematangannya. Karena kamu kan hidup makin tua nih, makin tahun makin tua kan. Saya banyak menemukan kayak kasus-kasus Ibrahim ini, ya nggak apa-apa. Itu adalah pelajaran proses kehidupan kamu, nggak apa-apa. Jadi itu akan muncul seiring dengan kematangan. Tapi jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama. Karena mumpung hidupnya itu muda gitu, baiknya kita harus punya visi besar. Nah, memang yang paling challenging adalah menitinya gitu, secara konsisten menuju visi besar itu. Nah, visi besar itu jangan lupa harus terukur, SMART ya, specific, measurable, attainable, reliable, timely, pure, positively stated, understand, R-nya tuh reliable ya,
I-nya saya lupa apa. Pokoknya adalah di IG PW. Tapi yang penting itu memang Scrum itu akan jadi buyar gitu kalau kamu nggak punya tujuan besarnya, karena mau kemana. Jadi jadi baiknya kita punya step by step. Kalau nggak punya nanti kita malah jadi nggak tahu tujuan. Tapi kalau masih muda, saya sangat maklumin. Kenapa? Karena itu bagian proses pembelajaran kematangan. Jadi nikmatin aja. Tapi yang penting untuk Ibrahim lakukan adalah proses retrospektifnya. Tadi bagus tuh retrospektif. Minggu ini lebih baik minggu kemarin. Tetapi jangan lupa sekali-kali retrospektif, apakah Waze, Google Map-nya itu dibuka nggak? Jadi jangan sampai tadi kayak salah satu slide saya bilang bahwa kadang-kadang kita punya kendaraannya, punya speedometernya, tapi lupa buka Waze-nya. Jadi kita nggak tahu berapa lama lagi kita nyampe. Nah, itu aja buat Ibrahim. Makasih banyak. Baik. Terakhir mungkin ada Terima kasih ya, Kak. Panca ya? Halo, Mas Panca. Halo, Mas Panca. Selamat sore. Panca. Nggak ada. Oke, kalau gitu terima kasih. Nggak ada lagi ya, teman-teman. Udah jam 5 pas. Terima kasih banyak untuk sesi diskusi padatnya hari ini. Sehat-sehat selalu, Kang Ceko, Panca, Mang Rois, sehat-sehat selalu ya. Albar, Nita, Blandina, Mbak Dewi, Dian, Fahmi, Fauzi, Febi, Mas Gunawan, Ibrahim, Irfan, Lutfi, Haikal, salam buat @ajak gerak, jangan lupa di follow, udah banyak banget. Hanif, Zul, Miftah, Abdi, sehat selalu ya. Mujahid, ada dari Bangka Belitung, Mas Muslim, sehat selalu, saya kangen pengen ke sana. Naufal, Nur Farida, Nur Fitria, Oki, Reza, Opu, Panca, Parit, dan banyak lagi. Sekar, Riki Bagus, dan lain-lain. Terima kasih banyak atas pertemuannya. Kita akan end show hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada apa-apa, bisa DM kita di The Local Enablers atau di Dwi Indra Purno. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Dwi. Tunuhun. Kang Dwi. Mang Cep.